Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Apa Kata Ahli, podcast Win JKT TV. Sudah hadir bersama kita Dr. Tantan Hermansyah, MSI. Selamat datang, Prof. Tantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dapat undangan luar biasa ini. Alhamdulillah. Pak Tantan ini adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ya. Kepakarannya sosiologi kota. Ya. Oke, jadi tetapi hari ini bukan berbicara sosiologi, kita bicara soal Gen Z dan perubahan sosial. Karena Gen Z ini juga banyak hadir di tengah-tengah perkotaan, sehingga sangat pas dibahas oleh pakar sosiologi atau sosiolog Dr. Tantan Hermansyah. Sebelumnya kita akan kenalan. Pak Tantan ini S1-nya, S2-nya, dan S3-nya di mana? Nah, terima kasih Pak Dr. Deden, atau Kang Deden aja ya. Siap. Biar akrab, lebih gitu. santai. Jadi kita ngobrol dulu latar belakang. Dulu sebetulnya saya itu alumni Akidah Filsafat. AF ya. AF, masih zaman IAIN. Tahun 95. 95 ya. 95, beres tahun 2000. 5 tahun. 5 tahun. 4 tahun, sebetulnya 9 semester sih. Karena 9 2000-nya itu bulan Februari tanggal 2. Oke, jadi 02, 02, 200. Nah, saya itu lulusnya itu. cocok ya, bagus itu ya. Angka cantik itu. Jadi akidah filsafat. Akidah Filsafat, tapi karena rada-rada badung gitu ya. Jadi sambil kuliah juga di 2 kampus yang lain, meskipun nggak beres. Apa itu? Yang satu di perguruan tinggi Katolik, juga filsafat. Yang satu lagi di kampus negeri yang lain, ngambil ekonomi pembangunan. Apa itu kampusnya itu? Boleh sebut nggak? Nggak usah lah, Nggak itu usah. karena nggak beres, tapi di Pededikti ada itu. Jadi bisa dilacak ya? Aduh, bisa dilacak sebetulnya. Jadi makanya ya belajar ekonomi pembangunan. Tapi itu S1 semua? S1 semua. S1 semua. Jadi kebayang pagi, dan saya bekerja. Gitu ya, sambil bekerja di sebuah lembaga pendidikan pesantren. Jadi pagi ngajar dulu subuh, terus ke kampus, dari kampus satu ke kampus yang lain, terus malamnya belajar lagi untuk kampus yang lain karena bisa online. Ya begitu. Itu gimana ngatur waktunya itu? Nah, inilah misteri alam semesta sebetulnya ya. Jadi kapasitas otak kita itu kalau diberikan beban lebih banyak, justru lebih produktif. Lebih produktif ketimbang kalau misalnya otak kita itu dibuat malas-malasan. Contoh gini, Kang Deden ya. Oke. Ketika zaman kuliah S1 itu. Sambil di kopi. Ya, siap. Ketika zaman S1, saya itu di tas, kan juga saya sambil jualan buku tuh. Untuk menopang hidup lah, maklum. Nggak bisa ngekos. Jadi saya harus kemana-mana, bergerilya, main silat, segala macam. Salah satunya juga sambil jualan. Jualan apa waktu Jualan itu? buku. Buku-buku filsafat. Karena saya berinteraksi dengan sebagai anak filsafat, saya berinteraksi dengan berbagai penerbit buku. Oke. Yang kemudian diberikan diskon 40%. 40%? Dari penerbit. Nah, saya bawa brosurnya doang. Saya jualin tuh, tawarin. Buku apa? Buku ini. Saya pintain duitnya. Saya jual ke mereka diskonnya 20%. Sama dengan toko buku UIN yang sebelah sana itu. Oh iya. Ya. Tahu kita. Nah itu, jadi saya bilang samain aja dengan itu. Mereka kan beli ke saya dong. Beli, nah dari situ saya bisa hidup. 20%? 20% dari laba keuntungan buku. Penjualan. Jadi tas saya gede itu. Ada teman saya namanya Asep Gunawan yang kemudian jadi direktur di Ulumul Quran juga waktu itu. Dia cerita suka ngeledek gitu. Wah, Tantan itu di tasnya ada gayung, ada apa gitu. Sagala aya, saking gedenya padahal. Iya. Ya saya terima aja sebagai nasib karena begitu. Tapi keuntungannya begini Pak Deden. Saya jadi tahu dunia buku. Jadi saya bisa baca duluan sebelum buku itu saya kasih ke teman. Meskipun cuma skimming. Dan dari situ kemudian ya wawasan meningkat, kalau diskusi juga enak. Tapi akhirnya juga kadang-kadang bosen juga ya kalau kita hanya di filsafat itu. Makanya kenapa saya kuliah ekonomi pembangunan.
Kemudian saya juga belajar baca pertanian, baca apa. Jadi di tas saya itu buku pertanian, komik, sampai buku PLN, turbin itu ada. Jadi sampai akhirnya jadi pakar sosiologi ini apa cikal bakal Nah, dari S1 itu? dari situ semua kemudian karena saya orang desa, orang gunung, begitu punya kesempatan S2, saya ngambil sosiologi pedesaan Sosiologi pedesaan di di IPB. IPB. Nah, makanya SK saya pegawai negeri itu sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan, Sosiologi pedesaan. bukan sosiologi Bukan. kota. Karena itu S3. S3 saya baru sosiologi kota. Kenapa saya ngambil desa? Itu sebagai bentuk komitmen saya terhadap perubahan masyarakat desa. Saya belajar. Tapi kan begini, side by side kan kita ngomong desa nggak bisa ngelepasin diri dari kota kan. Betul, pasti Jadi dia desa saling dan kota itu konektivitasnya tinggi, berkelindan. selalu. Jadi apa yang terjadi di kota itu pasti impact-nya ke desa. Betul. Dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Jadi selalu ada asimetrik. Makanya kemudian saya komit saya harus berdiri bersama orang desa. Wah, gitu. S2. S2, bereslah S2 saya. Kemudian jadi dosen dan saya ngajarnya sosiologi pedesaan serta sosiologi perkotaan. Tapi kemudian jurusan memberikan beban saya juga adalah ngajar demografi. Demografi atau ilmu kependudukan. Jadi demografi itu di situ saya berinteraksi dengan banyak ahli demografer karena peminatan saya di situ juga lumayan, dan bagi saya belajar demografi itu sangat penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan dakwah. Apa korelasinya dengan dakwah? Begini Kang Deden ya. Banyak dai kita yang karena dia tidak paham demografi, dia kalau berbicara di depan badungnya itu selalu menyamaratakan. Dari sisi usia, dari sisi jenis kelamin. Itu saya pikir penting. Makanya saya bahagia sekali bisa menginfluence teman-teman mahasiswa untuk belajar demografi dan dikontekstualisasikan dengan isu-isu pemberdayaan masyarakat, isu-isu pembangunan, dan isu-isu dakwah. Jadi itu konteksnya sebenarnya demografi itu apa yang dikatakan Rasul ya, ala qadri ukulihim. Ya, bilisani kaumihim juga. Bilisani kaumihim juga. Jadi itu sebetulnya seruan untuk demografi itu. Jadi jangan sampai pendai-pendai atau agen-agen perubahan sosial itu menyampaikan apa yang dia mau suka. Ya, bukan apa yang dibutuhkan oleh audiens, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya pernah melatih beberapa praktisi pemberdayaan masyarakat di sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat yang cukup besar, saya menyampaikan betapa pentingnya ini karena ternyata mereka tercerahkan begini. Oh iya ya, jangan sampai begini. Termasuk kan saya sering bimbing KKN. Dulu saya di PPM, saya selalu menjelaskan pemahaman kalian terhadap struktur penduduk itu penting untuk keberhasilan menjadi petugas atau pelaksana KKN. Saya sampaikan satu kisah begini, Kang Deden. Ada satu kelompok KKN datang ke sebuah desa, dia bikin program namanya program makanan sehat tambahan. Oh, kirain program 02 yang benar. Ya gitu ya. Nah, program itu kemudian tanpa melalui upaya pencermatan secara demografi. Begitu program itu dilaksanakan dan mahasiswa kan biayanya fundraising duit sendiri kan kebanyakan kan. Betul. Mereka bikin program ini bukan nongkrong aja. Dari jam 8 sampai jam 12 cuman ada 5 yang datang. Untuk program makanan sehat tambahan itu. Kenapa? Karena dia tidak melihat dan membaca struktur demografi desa tersebut. Ternyata di desa itu balitanya sedikit, bahkan kagak ada. Padahal program itu untuk balita. Nah, jadi pentingnya seorang dai memahami struktur penduduk. Itu ketika dia datang ke sebuah ruangan, kan dia bisa langsung lihat nih, ini mayoritas orang tua. Betul. Langsung dia bisa ngubah itu, temanya sama, isunya sama, tetapi bahasanya buat orang tua. Iya. Begitu masuk, oh ternyata banyak remaja. Dia harus ubah gitu loh. Di situ kalau dai mengetahui. Jadi butuh kecerdasan juga ya. Iya, dalam mengelola konten. Dalam mengelola konten. Kayak konten kita ini buat siapa gitu kan. Kalau kontennya buat anak-anak ya ngobrolnya harus turunin lagi gitu kan. Jadi konten kita ini
disiarkan di YouTube dan Instagram UIN Jakarta. Yang belum diteliti kan buat siapa pembaca paling banyak. Tetapi kalau melihat demografi pengguna Instagram, itu rata-rata milenial atau Gen Z. Nah, dari situlah kemudian belajar demografi itu bicara struktur penduduk. Nah, kalau kita bicara struktur penduduk kan dua layer lah ya. Layer Indonesia dan layer dunia. Oke. Nanti saya hubungkan dengan mengapa dalam konteks mempelajari kota Gen Z ini penting. Jadi Pak Deden ya gini Kang Deden. Dunia hari ini memang, ini sedunia loh, bukan se-Indonesia doang. Global ya. Secara sedunia saja, memang Gen Z ini sekarang paling banyak. Dia raja dimanapun. Gitu jadi kalau di jumlah total berapa? Sedunia. Atau berapa persen lah dari penduduk 74%. 74%. Iya, gede banget itu. Jadi gen milenial sama Gen Z itu 74%. Jadi kalau di jumlah total 70. Iya, gede banget. Besar. Dan mungkin kalau Indonesia sendiri itu kan Gen Z-nya itu 24%. Gen Z-nya aja 24%. Plus gen milenial itu ya, 25% juga. 23%. 23%. Itu jumlah, jadi 55% kita itu generasi yang muda. Oke. Kenapa Gen Z harus dibedakan dengan Gen X? Karena Gen X itu biasanya dia sudah mulai memiliki liabilitas. Oke. Mereka harus kerja. Mereka kalau kerja kan udah masuk rules yang lain kan, ya. Masuk sebuah ekosistem yang lain. Nah kalau Gen Z ini bebas banget. Dia jadi belum punya aturan main. Belum punya aturan main, dan kalaupun dia kerja juga kerja yang mau dia gitu. Oke. Jadi saya membaca banyak. Saya kan seneng baca. Saya kalau baca sejarah itu biar belajar sama Prof aja langsung gitu. Tapi saya seneng yang suka membuat ramalan. Para futurolog. Ternyata apa yang terjadi pada dunia hari ini itu belum kedetek sama futurolog itu. Apa yang terjadi hari ini iya, belum itu belum pernah diramalkan. Belum pernah tercatat dalam ramalan-ramalan para futurolog berikut. Oke. Konteks besarnya ya kalau menguasai komunikasi maka akan, tapi siapa yang menguasai dan aspek itu ada di mana itu belum terpetakan. Betul. John Naisbitt itu bilangnya lebih ke usaha-usaha. Jadi ke depan usaha itu mikro-mikro, tetapi tidak menjelaskan siapa subjeknya dan siapa pembelinya. Enggak. Terus Alvin Toffler mengatakan dunia komunikasi, siapa yang menguasai komunikasi maka dia akan menguasai dunia. Tapi juga tidak menyebutkan. Dan ternyata semuanya itu sekarang bisa dikatakan berpusat pada Gen Z. Oke, sebelum jauh ke Gen Z, belum selesai tadi. S3-nya di mana? Oh iya. Jadi kita tuntaskan dulu, baru kita nanti Gen Z. S3. Jadi begitu saya ngajar, terus minta izin ke dekana, saya bilang saya nggak bisa S2 terus. Saya mulai daftar di UI waktu itu. Di jurusan sosiologi. Kalau jurusannya itu ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi. Nah, di prodi ilmu sosiologi itu saya ngambil sosiologi ekonomi. Karena kebetulan kan waktu S1 juga saya ngambil sedikit ekonomi gitu ya. Nah, saya belajar sosiologi ekonomi, mendalami itu dan menulis disertasi tentang ekonomi kreatif. Jadi tapi di aspek sosiologi kan bicara komunitasnya. Jadi bukan produknya. Jadi bukan produknya ya. Kalau produk mah itu jurusan ekonomi atau jurusan kuliah bisnis, yang produk ya. Kalau saya jurusan saya menulis disertasi tentang pelaku produk ekonomi kreatif. Pelakunya. Jadi makanya saya kenapa mencermati ekonomi kreatif itu buah dari sebuah gagasan. Ya, karena saya bicara pelakunya. Karena kalau bicara nilai tambah dan lain-lain itu bukan jurusan saya lagi. Saya bicara bagaimana sebuah gagasan itu bisa hadir, bagaimana bisa bentar, bagaimana bisa berikan pengaruh. Itu semuanya sebetulnya produk kreatif. Produk kreatif adalah ujung dari hilirisasi. Keluar lagi. Ngomong hilirisasi nih. Gak apa-apa. Sekarang kayaknya udah harus diakrabkan itu ya. Iya, harus diakrabkan. Jadi produk kreatif adalah hilirisasi dari sebuah ide dan gagasan. Iya. Nah, gagasan itu melekat kepada orang dan saya studinya di orangnya itu. Jadi komunitas ekonomi kreatif itu bukan entitas tunggal, tetapi dia merupakan hasil dari dan akumulasi dari berbagai aspek.
Kalau di Amerika Serikat sih sudah banyak risetnya ya, di California, tempat pusatnya ekonomi kreatif dunia. Itu aspeknya ada aspek. Jadi jangan salahkan yang ngomong ekonomi kreatif itu bukan ngomong ekonomi toh. Kalau di Amerika, dia ngomong aspek hukum. Iya. Dia ngomong aspek budaya, dia ngomong aspek jaringan. Jadi ekonomi itu hanya salah satu elemen saja. Dia ngomong aspek pengetahuan yang lain. Jadi interaksi itu berpola dan kemudian menghasilkan satu produk ekonomi. Kan ekonomi itu disebut produk ekonomi karena dia punya nilai tambah. Betul. Ini kan gelas biasa saja nih, ya. Nah, Tapi kalau kita kasih sablonan UIN, nah gelas ini jadi punya nilai tambah. betul. Nah, untuk bisa sampai gelas ini ada sablonan UIN, itu kan harus ada gagasan dan ide. Tapi apakah cukup gagasan dan ide? Tidak juga. Dia harus bersambungan dengan punya kebijakan. Ini gelas punya siapa? Oh, punya UIN. Kalau ini kita stempel dengan logo UIN gimana? Jadilah seperti ini. Okay. Jadi untuk menuju ke sini ini prosesnya panjang, Kang Dede. Iya, harus ada SK dulu. Harus ada SK dulu. Nah, harus ada pikiran dulu, harus ada berhubungan dengan lembaga lain, bagian layout. Nah, saya mempelajari itu. Maka kemudian kenapa akhirnya dari ekonomi kreatif secara sosiologis itu saya berinteraksi dengan banyak ruang. Di antaranya adalah Gen Z yang kreatif. Atau saya juga sering diminta teman-teman untuk memberikan analisis di bidang pariwisata. Karena pariwisata berhubungan dengan ekonomi kreatif. Oke, sekarang fokus ke Gen Z. Apa itu Gen Z sebenarnya? Gen Z itu bisa dari dua aspek ya. Okay. Yang pertama dari aspek demografi itu persoalan usia ya. Usia dari? Iya, mereka yang lahir di atas 90. 90. Iya. Itu Gen Z, malah di atas 2000 ya. Kalau itu gen milenial, 80 sampai 2000 kan milenial. Di atas 2000 ke sini itu adalah Gen Z. Sampai 2020 kalau nggak salah. Okay. Habis 2020 itu kalau nggak salah Gen A ya. Gen A, generasi Alpha. Karena saya di rumah punya Gen A 2. Nah, saya punya Gen Z 2 di rumah itu. Nah, terlepaslah masalah usia, itu bisa dilihat ya di referensi. Karena itu baku banget, tetapi begini. Gen Z juga adalah entitas sosiologis. Kenapa disebut entitas sosiologis? Karena dia adalah generasi, disebut Gen Z itu ya. Karena dia adalah generasi yang bisa dikatakan belum pernah ada sebelumnya. Kalau zaman dulu ya anak lahir, besar, sekolah, bekerja, selesai. Kalau yang sekarang itu nggak begitu. Gen Z ini dia lahir, tiba-tiba masih bayi saja udah dikasih teknologi. Ditenangin dengan handphone dan tablet. Gitu kan? Iya. Dan individualis. Dan mereka sudah familiar gitu ya. Iya. Tanpa diajari. Iya. Karena bukan hanya dikenalin, diajarin, dikasih, difasilitasi. Gitu. Kalau zaman dulu kan kita hanya kenal teknologi visual itu di TV. Yang nontonnya bareng-bareng. Iya. Semua dapat informasi yang sama. Semua dapat warna yang sama. Semua dapat ini. Tapi kalau ini mah enggak. HP ini di Economist pernah menulis satu kolom, tahun berapa saya lupa. Dia ngomong begini, the end of privacy. Pertama, jadi ini buah simalakama. Ini adalah akhir dari privacy, tapi ini juga adalah awalan kristalisasi dari privatisasi itu, privacy itu sendiri. Jadi ketika di sini semua orang boleh ngirim. Betul. Handphone Kang Deden kan bisa saya WA. Mau Kang Deden lagi tidur di mana, mau lagi di mana kan bisa. Itu the end of privacy. Itu udah berakhirlah privacy. Tapi di sisi lain ini sangat individualis juga. Ya suka-suka saya. Suka-suka saya gitu. Saya tidak perlu dapat warna yang sama. Saya aja bisa grup di sini ada puluhan grup WA. Tetapi saya bisa buka yang saya mau aja. Yang lain mah saya liatin, enggak saya buka, saya delete-deletin aja. Gitu. Iya. Itu kan saya deletin biar tidak terlalu berat di handphone. Itu yang terjadi. Dan itu dididik mulai dari dia bayi. Oke. Nah, maka kemudian akhirnya Gen Z ini membentuk kebudayaannya sendiri. Cara belajar dia. Jadi kalau bicara input, proses output, Gen Z ini beda, Kang Deden. Jadi inputnya beda, prosesnya beda, outputnya juga beda. Hanya mungkin sedikit lah yang masih ada irisan dengan masa lalu dalam konteks pendidikan. Misalnya Gen Z itu mungkin masih rada-rada mirip dengan zaman kita ya, yang masih pakai bangku. Tapi mungkin ke depan mereka udah nggak butuh lagi. Nggak butuh ruang. Nggak butuh ruang, nggak butuh bangku, nggak butuh kursi. Mereka bisa belajar di mana. Yang formal-formal itu ya. Itu Gen Z itu. Jadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan di masa lalu.
Kedua, literasi bacanya. Kita makan Oke. dulu kan konvensional, ambil buku, Ambil taruh di buku. meja, terus baca, terus Dikasih tanya ke catatin, tandain, coret-coret. diskusi. Oke. Gen Z sekarang nggak begitu. Kita nggak tahu lagi cara baca mereka kayak gimana. Itu kan? berbeda pasti ya. Iya. Ketiga, Gen Z ini selain memang serba instan, ya bukan kita bicara tentang presiden instan, tapi kita bicara bahwa produk yang mereka butuhkan itu memang serba cepat. Serba cepat. Coba lihat aja. Handphone kita itu sebetulnya melayani kebutuhan Gen Z. Coba lihat. YouTube dulu kan panjang-panjang, sekarang ada short video. Short video. Gitu kan? Pendek-pendek. Iya, itu meskipun gara-gara TikTok tadinya ya, tetapi ternyata itu yang dibutuhkan. Iya. Dan mereka dengan sangat cepat men-skip gitu kan. Betul. Iya, jadi bayangkan ruang informasi yang ditancapkan, yang ditanamkan ke Gen Z ini sekarang itu bahkan di bawah 30 detik atau 30 detik itu. 30 detik ya. Sementara sistem pelajaran konvensional kita masih bicara berjam-jam. Berjam-jam. Satu Satu SKS 45 menit. Misalnya. Itu harus ditinjau ulang itu relevansinya itu 45 menit itu gitu kan. Kelamaan. Bukan mungkin hanya kelamaan, tapi juga udah old banget itu. Udah oldies dia. Iya. Kan gitu. Nah, maksudnya mungkin bagi kita masih cocok, tapi bagi Gen Z mungkin udah nggak cocok. Maka kemudian dunia visual udah begitu, dunia pendengaran udah begitu. Ini kalau ngomong basisnya panca indera ya, perasaannya udah begitu dan lain-lain. Tapi juga Gen Z ini dia memiliki kebiasaan untuk menikmati hidup jauh lebih banyak dari jamnya. Menikmati hidup, maknanya apa itu? Maknanya begini, meskipun mereka belajar, tapi mereka itu belajarnya harus senang-senang. Makanya contoh anak saya misalnya, dia mau UTS, UAS itu ngafe aja kerjanya, dia bawa laptop, belajarnya di kafe. Jadi harus senang gitu loh. Iya. Makanya kalau Renal itu bilangnya mereka generasi strawberry, itu kreatif, menerobos, kritis, tetapi dia juga sekaligus rapuh. Jadi unyu-unyu, indah, cantik, ganteng, enak dipandang gitu ya secara sekali jatuh pecah. Tetapi rapuh gitu. Iya. Itu ya kan bagus tapi kan benyek gitu. Iya. Sekali dihajar nggak tahan. Ya. Tapi dengan sekarang itu kan karena mereka itu rela mengeluarkan sumber daya yang dimiliki untuk menikmati banyak hal, termasuk dunia belajar pun mereka ubah menjadi begitu. Maka mereka itu berbiaya tinggi, Pak Deden. Oh itu ya? Iya. Makanya kenapa seluruh resources perekonomian dunia hari ini sebagian besar atau sebagiannya itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Gen Z. Tempat-tempat nongkrong dibentuk, investasi puluhan miliaran, nggak apa-apa. Karena nanti Gen Z nyaman, yang penting mereka nyaman. Karena kalau mereka nggak nyaman, apa yang terjadi? Karena kalau mereka nggak nyaman, ekonominya nggak muter. Kalau orang-orang kayak saya kan ngafe, ini mahal, nggak mau mending bawa bekal dari rumah kan. Iya. Kalau mereka mah nggak ada begitu. Udahlah mahal tapi nyaman, tembak. Gitu loh. Tuh, jadi ekonomi itu muter dengan ini. Kedua, mereka itu kan karena sebagian mungkin belum punya pekerjaan. Mereka dengan sangat mudah menghabiskan itu karena tinggal minta ke orang tuanya. Iya. Nah, gitu kan? Betul. Minta ke orang tua dan orang tuanya menganggap itu sebagai bagian dari kebutuhan dipenuhi. Meskipun orang tuanya menghemat-hemat gitu. Orang tua mah, aduh dia eman-eman. Iya kan? Sudahlah ya, berarti anak senang. Iya. Kadang-kadang kan orang tua mah hadir di forum ini, forum itu ya. Iya. Dapat honor berapa, kasih ke anak. Kan gitu biasa, demi anak. Semuanya demi anak. Sampai presiden demi anak. Satu presiden demi anak. Bukan satu presiden demi anak. Beberapa ketua partai demi anak. Dan itu manusiawi. Ya, itu sih biasa aja. Maksudnya itulah. Nah, maka kemudian kenapa kita penting bicarakan Gen Z dalam konteks perubahan sosial? Karena dia akan mempengaruhi banyak sekali. Jadi mulai dari infrastruktur pikiran, itu dipengaruhi oleh apa sih yang dibutuhkan oleh Gen Z hari ini. Coba pakaian ya. Ada salah satu merek misalnya. Dia itu memproduksi pakaian yang bagus, tapi terjangkau. Tapi akibatnya apa?
sekali dia memproduksi, dia 4 juta piece per model. 4 juta piece? 4 juta piece per model. Banyak banget. Karena untuk sedunia. Dia sebarin seluruh dunia. Bayangin itu satu model. Dan dia ngeluarin tiap minggu itu 20 model. Dan itu laris? Sangat. Ya, yang sekarang lagi laris itu. Saya nggak bisa nyebut karena bukan sponsornya. Tapi saya ada penelitiannya tentang itu. Bayangin. Dan itu untuk memenuhi Genji ini. Kenapa? Karena mereka itu senang ganti baju gitu. Itu terus menerus. Jadi mereka pengen bajunya bagus, bermodel. Kalau bermerek kan belakangan, tetapi bermodel tetapi juga terjangkau. Maka salah satu yang kemudian diambil solusi oleh produsen baju merek tadi itu di luar negeri adalah, udah oke, kita penuhi itu. Tetapi untuk menekan biaya produksi kan kalau banyak, kan kalau dulu beberapa tahun yang lalu lah ya, belasan tahun yang lalu kita muncul baju-baju yang sangat unik ya. Sangat unik, diproduksi cuma 20 piece, 30 piece, dan lain-lain. Dan itu eksklusif. Dan itu atas nama eksklusif ya. Tetapi itu biayanya tinggi memang. Kalau bikin baju kan produknya hanya sedikit. Karena produknya sedikit. Ya, mobil juga begitu. Mobil Rolls Royce itu kan sampai dia tidak bisa diuji tabrak karena setiap satu mobil itu hanya diproduksi satu kan gitu. Jadi nggak mungkin diuji tabrak. Kecuali yang mobil sejuta umat itu. Kalau itu mungkin kan gitu. Nah, tetapi ternyata itu juga ada solusi gitu. Solusi dengan memproduksi buat seluruh dunia. Massal dan kemudian sekarang kan era konsumerisme juga. Betul. Dan Gen Z bagian terbesar dari konsumerisme itu. Jadi mereka itu bukan hanya menjadi produsen image seperti apa yang harus dibangun oleh para perusahaan. Jadi kalau di luar sana ada banyak perusahaan, Gen Z itu ngomong, saya pengen produk kayak ini, kayak itu. Kan tiap bulan ada surveinya itu kepada Gen Z itu. Kamu kalau pengen baju kayak apa? Kalau gitu. Atau jadi model-model kawaii yang di Harajuku dan Shibuya Jepang itu sekarang juga mengalami transformasi signifikan dalam konteks memenuhi kebutuhan Gen Z. Kedua, tempat-tempat wisata. Sekarang kan bertumbuh dimanapun. Betul. Dan itu untuk memenuhi siapa coba? Untuk memenuhi kebanyakan bentuk Gen Z itu. Termasuk Gen Z yang mungkin Gen X ya, sedikit Gen X yang sudah punya pekerjaan, nabung, asal pergi ke situ demi memenuhi kebutuhan gambar di status. Itu medsos. Penting ya? Penting. Zaman sekarang itu diperhatikan. Dan itu semua akhirnya bernilai ekonomi. Jadi kalau dulu yang disebut produk ekonomi itu adalah produk-produk yang sifatnya material semua. Mobil kan material, sepatu material, baju material, tas material. Sekarang itu adalah kecenderungan itu adalah produk ekonomi. Jadi saya punya hasrat apa, saya mau melakukan apa. Dan itu semua paling dinamis di Gen Z. Jadi semakin dinamis sebuah produk, maka nilai ekonominya makin tinggi pada dia. Jadi perubahan sosial dengan adanya Gen Z ini, pertama tadi belum diprediksi. Ya. Yang kedua pertanyaannya, kedepannya seperti apa yang harus kita rekayasa paling tidak, maksudnya di dunia pendidikan seperti apa, di dunia bisnis seperti apa gitu. Sebetulnya kalau ilmu prediksi di luar sosiologi ya, tetapi paling tidak begini, karena Gen Z ini unik, maka lembaga seperti kampus itu harus mengadaptasi uniqueness dari Gen Z ini dalam konteks pembelajaran. Misalnya? Jadi tidak boleh lagi kampus itu memaksakan bahwa sistem pembelajaran itu satu-satunya kayak begini. Kalian harus begini. Nah itu nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Sekarang kan kalau misalnya kita masih berpikir konvensional, maka para Gen Z ini akan mengerjai kita dalam tanda petik ya. Mengerjai itu menggunakan perangkat lunak, menggunakan AI, mereka udah sangat cerdas dalam hal itu. Mereka lebih canggih daripada mereka bisa jadi lebih canggih dari dosennya. Jadi memang UIN Jakarta itu punya program ke depan itu 40-60, 40 online, 60 offline untuk menampung aspirasi Gen Z ini sebenarnya. Nah itu salah satunya mungkin yang dibutuhkan mungkin banyak hal lagi ya. Misalnya apakah kemudian ruangannya memadai untuk multimedia misalnya. Nah ini kan PR besar bagi sebagai visi bagus ya, meskipun sebagai praktik itu harus dievaluasi ulang. Betul. Karena begini, 40% online itu
barengkah gitu kan? Nah, Kalau tidak bareng kan lucu juga ya, tapi itu di luar kita lah. Kembali ke Gen Z begini, apakah betul Gen Z itu menginginkan online 40%, 60% offline? Itu satu ya, itu harus diinikan. Karena anak-anak UIN sekarang kan Gen Z banyak kan, gitu. Banyak ini. Ini Gen Z ini. Nah, kedua, apakah yang disebut digitalisasi itu hanya bicara masalah online? Nah, belum tentu juga. belum tentu juga. Dan tidak semua ilmu bisa di-online-kan juga. Ya, makanya kemudian kampus menurut saya ya harus punya satu tim yang di dalamnya itu diisi oleh orang-orang yang mau selalu membuka diri pada dinamika yang terjadi di Gen Z ini. Sehingga kemudian hasil, jadi tiap minggu atau mungkin tiap 2 minggu sekali itu selalu bikin survei online gitu ya ke mereka, apa yang mereka inginkan, fasilitas apa yang mereka inginkan, sistem pembelajaran apa yang mereka inginkan, dosen seperti apa yang mereka inginkan gitu kan, belajar seperti apa yang mereka inginkan. Dan jika itu bisa yang diminta dan tidak bisa dipenuhi, ya itu jadi urusan rektor. Masa jadi urusan saya. Ya itu. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya kampus ini mau adaptif dengan spirit dari Gen Z ya, ada banyak yang harus diubah gitu, dirombak gitu. Termasuk infrastruktur kita ini udah mendukung nggak sih gitu. Tapi kan, pertanyaannya mungkin dibalik, seberapa penting kita harus melayani Gen Z? Kalau saya sih melihatnya begini, karena stakeholders UIN, terutama di S1, itu kan Gen Z. Stakeholders ya? Ya, stakeholders pendidikan UIN itu kalau di S1 kan Gen Z. Iya. Nah, mengapa menjadi penting? Ya, sebetulnya tergantung kita mau mendefinisikan mereka itu mau menjadi, masih mau kita definisikan sebagai stakeholder penting atau tidak. Iya. Di beberapa kampus di negeri sebelah gitu misalnya, mereka udah mengubah komposisinya Kang Deden, di mana mahasiswa S2. Jadi kalau kampus mau riset university, biarinlah ini sampaikan di sini ya. Jadi ketika kampus itu mengubah visinya dari teaching university ke riset university, maka yang banyak riset itu kan bukan S1, tapi S2. Jumlah mahasiswa S2 dibanding S1 itu perbandingannya 9 berbanding 3. 9-nya? 9-nya S2. S2, 3-nya S1. Jadi banyakannya di S2 itu. S3-nya kecil lagi. S3-nya kecil lagi? S3-nya kecil lagi. Berarti yang banyak S2? S2 banyak, karena riset university. Gitu. Oke. Research University, Entrepreneur University itu di layarnya layar S2. Bukan S1? Bukan S1. S1 itu Teaching University. Teaching University. Hanya mengajarkan? Iya, hanya mengajarkan, membekali mahasiswa supaya dia bisa kuliah S2 gitu loh. Iya. Tapi memang itu butuh kebijakan yang cukup radikal. Terus kalau misalnya kita keliling ya ke banyak kampus di Turki, di kampusnya Pak Deden misalnya, beberapa kampus yang masuk ke THE ya, Time Higher Education Ranking gitu, itu lihat meskipun dia membuat bangunannya itu old ya, atau di Australia juga gayanya gaya Victorian gitu, old gitu, tetapi ekosistem di dalamnya sangat Gen Z banget itu. Coba lihat deh. Itu kan kita sudah bisa sekarang searching ke kampus luar itu kan sudah bisa lewat YouTube, pakai Google kan, pakai Google dia ada 360 itu, kita bisa jalan-jalan tuh. Bilang ini banget gitu loh. Nah saya kira kampus kita harus mulai begitu itu ya. Ini tim humas kalau kreatif sih harusnya udah bisa punya visi tentang itu. Jadi jalan-jalan di UIN itu nggak perlu datang ke sini, lihat aja di itu dan bisa jalan gitu. Nah, jalan dengan 3 dimensi begitu, bisa tahu setiap sudut dan lain-lain. Dan itu saya pikir tidak terlalu mahal hari ini. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita memerhatikan Gen Z dan kemudian kampus ini menjadi tujuan para Gen Z, maka kemudian kita bisa menginfluence mereka karena 20 tahun lagi mereka 20 tahun ya. Jadi kita nggak bicara yang instan ya. Kita bukan bicara yang dekat-dekat instan jadi gitu. Ini mah 20 tahun lah secara normal. Mereka adalah pemangku republik ini. Jadi kita memang punya kewajiban moral, sosial, spiritual gitu. Dan kultural untuk
membekali mereka di tempat yang benar gitu. Dan kita sebagai kampus yang benar itu harus memang menjadi tujuan dari Gen Z ini, karena begitu penting. Kita bicara penting itu bukan penting hari ini saja, tapi 20 tahun lagi mereka akan menjadi stakeholders Republik gitu, bukan hanya stakeholders kampus, stakeholders NKRI. Iya. Mereka yang menentukan kebijakan, mereka yang akan melanjutkan apakah menjadi baik atau tidak. Keberlanjutan negara kan di mereka itu. Maka kemudian kampus ini harus tetap jadi tujuan Gen Z, tapi kita juga harus benar-benar matching gitu dengan Gen Z. Ya, dengan prinsip dan visi seperti itu, maka tentu saja banyak hal yang harus yang kedua, tadi soal Renal Kasali ya, misalnya generasi strawberry juga yang pernah ditulis oleh Kak Tantan. Dalam dunia pendidikan apa yang harus disiapkan sehingga mereka bagus dalam kreativitas, tetapi juga bagus dalam spiritual? Sebetulnya kampus kita karena kampus PTKIN ya, PTKI gitu, perguruan tinggi keagamaan, memiliki kekuatan di situ. Gitu ya. Cuman sayangnya mungkin ya pendekatannya tidak Gen Z gitu. Kita saya pikir saya pernah diajarkan ya oleh seseorang nih di kampus bisnis. Jadi ada sebuah sekolah bisnis di mana 60% atau 50% pengajarnya itu CEO. CEO di perusahaan-perusahaan. Mereka ngajarkan attitude itu kan attitude itu kan ekspresi spiritual ya. Betul. Dalam konteks kehidupan dan relasi antar manusia. Itu tidak dalam aturan yang ditulis dan ditempel terus dibacakan gitu, tetapi dalam bentuk yang sifatnya lebih praktis. Misalnya gini, tiba-tiba ada mahasiswa gitu ya pakai sendal asal terus pakai kaos oblong gitu dengan ngasal, rambut juga ngasal gitu, acak-acakan. Si dosen yang CEO itu cuma bilang begini, tahu nggak? Saya tidak melarang kamu begitu di sini. Tetapi kalau di perusahaan ada orang kayak begini terus ngelamar pekerjaan, itu tidak akan diterima begitu dia masuk pintu pun. Iya. Karena apa? Orang masuk itu harus sopan bajunya, rapi dan lain sebagainya. Itu begitu dia bilang begitu, minggu depannya si anak itu langsung pakai kemeja, bajunya dimasukin rapi gitu. Dan di kelasnya itu 70% pakai jas, pakai dasi. Tidak ada aturan padahal di kampus itu. Tidak ada aturan. Tapi dia merasa bahwa saya di sekolah bisnis yang nanti saya akan jadi CEO, saya harus melatih diri sejak ini. Nah pertanyaannya, di kampus ini pernah diajarin etika dalam bentuk praktek gitu ya. Karena kepentingan fungsionalnya apa? Misalnya kita di Fakultas Dakwah ya, Pak Kang Deden juga di dakwah. Pernah nggak sih bilang ke mahasiswa kita, kamu kalau jadi dai tapi pakai kaosan begitu nggak bakalan didengerin. Tapi ternyata sekarang banyak dai juga pakai kaosan ya. Gitu. Atau gimana gitu, itu harus dicari formulanya. Harus cari. Betul. Jadi atau misalnya kamu kalau misalnya jadi dai tapi etikanya begitu ya nggak bakalan ada yang dengerin. Ketika nggak ada yang dengerin, kamu nggak ada yang ngundang. Ketika nggak ada yang ngundang, kamu nggak ada keuangan, nggak ada pemasukan. Bisa juga itu sebenarnya bisa dicari. Iya, jangan selalu normatif gitu loh. Kamu begini bertentangan dengan Islam. Selesai itu nggak bakalan ngefek itu. Tidak masuk logika Gen Z. Gen Z itu nggak masuk begitu. Jadi Gen Z itu harus diterangkan, dijelaskan dan dilihat praktiknya dalam kehidupan dia. Betul. Gitu. Betul. Atau misalnya kita bikin produk animasi gitu ya atau apa gitu, AI yang bisa ramah dengan Islam gitu atau apa gitu. Saya kira harus mulai memikirkan itu. Kalau misalnya ini deh. Tapi juga infrastruktur dan sarana prasarana ya memang harus memadai. Jadi PR lembaga pendidikan Islam seperti UIN itu juga bukan hanya sekedar fisik ya, materi, tapi juga nilai-nilai spiritual ditanamkan sehingga Gen Z yang nanti menjadi stakeholder Republik Indonesia ini menjadi kuat. Iya. Bukan hanya sekadar kreativitas, tetapi juga ketika ada hantaman-hantaman dari luar, misalnya dia bisa survive. Karena kata kunci bagi Gen Z adalah bagaimana dia bisa survive. Iya. Mungkin hari ini dia tidak begitu memahami itu, karena dia masih bisa meminta kepada orang tuanya. Ketika lepas itu semua, itu yang karena gini, kalau Gen Z ini tidak dijadikan
fokus dan lokus dari apa yang mau kita tanamkan dalam sistem pendidikan. Dan kita memiliki keunggulan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan, etika moral dan keagamaan dalam kehidupan mereka. Maka mereka itu bisa jadi generasi yang, mohon maaf ya, kalau nggak dikawal benar, menghalalkan segala cara. Betul. Untuk memenuhi kebutuhan real mereka. Mereka bisa masuk ke ranah dunia apa yang tidak ada lagi. Karena tidak ada batasan lagi buat mereka untuk mengerjakan apapun. Iya. Yang penting bagi mereka adalah survive itu. Jadi kata-kata survive itu ya memang rada apa ya, kata-katanya itu berat lah. Saya mau menggunakan kata-kata sadis, tragis, tapi itu di-delete saja. Tapi itu cukup berat. Kenapa? Karena bagi mereka, day to day itu udah hidupnya kompetitif. Gen Z itu kompetitif banget hidupnya. Nah, maka kemudian kalau mereka tidak dibekali sungguh-sungguh yang sifatnya di hati gitu ya, itu berat itu ke depan. Jadi butuh nilai-nilai yang bukan hanya sekedar ideologis, tapi juga harus bisa praktis ya. Iya. Jadi itu PR lembaga pendidikan. Jadi tidak cukup hanya normatif yang bagi Gen Z itu tidak cukup hanya normatif. Saya kalau ngajarkan mata kuliah saya ke teman-teman gitu di mahasiswa misalnya, saya ngajarkan bagaimana kita harus hemat air. Gitu. Nah, saya ajak realitas, saya ajak hitung mereka. Saya bilang gini, kamu kalau ke rumah saya, itu di rumah saya itu ada kolam kecil yang ada ikannya. Dan saya selalu menyuguhkan gelas kosong serta tekonya. Apa makna dari semua itu? Supaya kalau mau minum, silahkan. Kalau mau habis teko juga saya nggak ada masalah. Saya yang ada masalah itu adalah ketika dia menuangkan air segelas, tapi diminum cuma setengah gelas. Nah, itu bermasalah. Nah, itu bagi saya masalah. Mungkin bagi orang lain tidak sopan. Bagi saya mah sopan itu dihabiskan. Kenapa? Karena kalau dia tidak membuang air itu akan saya berikan ke ikan. Gitu kan, karena saya ada. Tapi kan di ruang sana nggak begitu. Dibuang aja begitu saja. Betul. Coba bayangkan itu triliunan galon mungkin air yang kita buang gara-gara tidak dihabiskan minum. Betul. Nah, saya ngajak logika praktis begitu. Ya. Dan di rumah saya ada buktinya. Saya mah jelas. Di rumah saya ada kolamnya, ada ini, dan sering ke tamu juga saya ajarkan. Minum, tolong dihabiskan. Saya jelaskan, mungkin saya kurang sopan. Tapi saya nggak apa-apa lah kurang sopan. Tapi paling tidak saya menyelamatkan lingkungan. Nah, yang praktis begitu yang penting ditanamkan bagi Gen Z. Saya kalau bilang ke teman-teman mahasiswa itu, mari kita ke lapangan, bicara observasi. Jadi tidak cukup mereka tanya ke AI, karena mereka harus menggunakan matanya, hidungnya, mulut. Turun langsung ke lapangan. Yang gitu-gitu supaya mereka langsung memahami realitas dunia itu, tidak dalam bacaan saja. Tidak dalam informasi visual yang disampaikan oleh tayangan dan tontonan. Tapi mereka harus langsung merasakan dan menemukannya di lapangan. Karena kalau enggak ya lewat. Jadi hal-hal lainnya juga yang menimpa langsung lingkungan hidup juga harus ditanamkan. Sangat. Dan Gen Z itu karena jumlahnya banyak, ya, terus juga sumber dayanya ada, mereka kalau nggak dikawal itu jadi perusak lingkungan juga. Iya. Karena mereka nggak tahu. Mereka mungkin nggak tahu bahwa mereka sedang merusak lingkungan gitu. Betul. Coba beli minuman gitu ya. Selalu kan sekarang mah disuguhinya pakai gelas plastik dengan sedotannya gitu. Pertanyaannya mereka buang kemana itu? Siapa yang mengolah setelah itu? Apakah? Nah gitu. Dalam konteks yang lebih besar, kalau kampus ini memfasilitasi ya berarti sama aja gitu. Kampus juga berkontribusi pada persoalan lingkungan ini. Jadi coba misalnya ada larangan tidak boleh menggunakan gelas instan gitu ya, harus bawa tumbler sendiri. Kan tidak masalah misalnya saya kalau belanja beli kopi atau beli apa, ini saya pakai itu. Iya. Seharusnya ya gitu. Kalau mau kan kita sekarang udah mengarah kepada inovasi dan green kan. Ya. Harusnya inovasi produk-produk kreatif muncul, terus semangat green itu mulai dari di kampus dalam tahun ketiga sudah zero waste gitu ya, di mana semua yang sifatnya plastik dan susah didaur ulang itu dalam 3 tahun kepemimpinan Pak Rektor itu sudah nggak ada di kampus ini.
Ya. Wah, itu keren banget itu. Ya, ya, ya. Jadi yang jualan tidak boleh lagi ada kantong plastik, tidak boleh ada lagi plastik ini. Tapi ada tumbler. Kalau perlu semua anak UIN dikasih hadiah tumbler. Nah, kalau hilang dia harus beli sendiri. Gitu. Tapi di awal itu UIN memang harus ngasih insentif. Semua mahasiswa, dosen, karyawan, tendik semuanya harus pakai tumbler. Tidak boleh lagi ada gelas gelas instan gitu, yang cup instan dan sebagainya. Berarti yang disiapin juga infrastruktur lain ya, galon. Ya iya. Harus terisi air dimanapun gitu. Iya. Nggak perlu galon dimanapun, bikin galon paling gede aja, nanti pakai pipa. Pipa di mana-mana. Jadi pipa dimanapun bisa langsung minum. Baik, terima kasih Pak Tantan. Ini luar biasa, hari yang cukup mencerahkan. Pesan-pesan untuk Gen Z juga harus ditanamkan dan harus dikawal oleh lembaga pendidikan seperti di Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.